RT pemerintahan desa yang akan terbunuhnya. Maka ini di mana sisi akan terbunuhnya? Karena Pak Bupati menyampaikan jangan sampai data itu double. Ya, pencairan perbaikan rumah. Ya, pencairan di bantuan gempa sana, Bu. Lain ya. Oh, padahal lain dari tina bantuan lainnya. Temunang. Kita ambruk ke tukangnya. Nah, ini pemirsa, ini salah satu rumah yang sampai saat ini belum ada bantuan, namun warga masyarakat ya Teh Nunui berinisiatif untuk memperbaiki dengan dana sendiri ya. Karena belum ada kabar menurut Teh Nunui bahwa ini sudah terdata tahap apalagi tahap ke-1, ke-2, ke-3, tahap ke-4 pun belum ada informasi yang dapat dipegang oleh Teh Nunui ya. Ya, seperti ini kondisi rumahnya, depannya diperbaiki oleh suaminya ya. Nah, ini Kang Upah, ini kerjanya sendiri? Ya, sendiri. Nggak pakai kulit itu ya? Ya. Ini dana dari bantuan dari? Bukan ini mah. Dana sendiri ya? Ya, dana sendiri. Nah, ini suaminya Teh Nunui yang memperbaiki rumahnya sendiri. Dan menurut informasi Kang Upah bahwa perbaikan dana ini, perbaikan rumah ini dari ngejual apa, Pak? Jual talon? Iya. Ada tabungan ya? Iya. Daripada rumah rusak dibiarkan begitu saja. Kita lihat rumah Kang Ubed yang parah ya. Kang Ubed, rumahnya di mana? Yuk kita lihat yuk. Kampung Babakan ini banyak warga yang mengeluh karena rumahnya yang terkena gempa belum ada bantuan atau informasi bahwa tahapan berapakah mereka yang belum dapat bantuan akan mendapat bantuan stimulan. Yuk kita lihat ke dalam. Ini adalah Bapak Ubed, warga Kampung Babakan, Desa Pakun, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita lihat ini tadi ngeluh belum ada bantuan katanya. Ya, separah apa sih rumahnya yang terkena gempa yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Nah, ini nampak depan seperti ini. Nah, ini retak-retakannya. Ini dulu pernah diajukan tuh Pak Ubed? Pernah. Ke siapa? Gak nyambung-nyambung. Nggak nyambung. Pernah ngomong ke Pak RT? Pernah, Pak RT. Terus jawabannya gimana Pak RT? Ya, nggak tahu lah, pokoknya mah gitu putus lah. Pak RT Putus ya. Ada jawaban lagi. Gitu. Ada jawaban lagi. Iya. Tahapan berapa gitu ya? Nah, nampak seperti ini. Memang retakannya ringan ya, ringan-ringan. Setiap sudut juga ada bekas retakan-retakannya. Nah, ini dapurnya seperti ini ya. Ada bolong-bolong di belakangnya. Memang rumahnya ya terlihat masih utuh, namun setiap sudutnya ada retakan-retakan. Masih lihat lagi rumah-rumah yang terdampak gempa yang terjadi beberapa bulan yang lalu yang belum terdata atau belum dapat bantuan. Ini masih bersama Kang Ubed ya, warga Kampung Lewung Datar, Desa Pakuan, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, kita sudah nyampe ke tanah atau rumah yang rata nih. Ini milik Kang Ubed, oke nya? Apit teh putra Kang Ubed. Nah, ini rumah yang sudah rata jadi tanah seperti ini. Ini milik Kang Apit, anaknya Kang Ubed nih. Nah, tadi yang punya Kang Ubed ya retak-retak ringan, sehingga nampak seperti
bukan bekas rumah ya, saking sudah lamanya. Sudah terlalu lama ya. Ini ukuran berapa Kang Wet? Ukuran rumah tadinya? Jelas, paling lah 8 ke 8. 8 ke 8 ya. Ya. Ini tadinya berapa kamar? Oh, lebih 88 ke rumahnya ada. Rumahnya tadinya berapa kamar, Pak? 1, 2, 4. 4 kamar ya. Iya. Ukuran 8 ke 8. Nah, ini yang tersisa adalah bata-bata yang sudah berlumut ya. Ini sudah hampir 6 bulan ya. Ini belum ada kepastian apakah akan dapat tahap keempat ya. Ya masih berharap tahap ke-1, kedua, ketiga sebelum. Nah masih ada tahap keempat lagi, apakah yang punya rumah ini dapat ya. Tunggu aja nanti. Ya harapannya ya kalau pengen jelas ya pengen ada bantuan lagi gitu buat membangun. Bukan gitu. Lagi kan ini belum ada Iya, bantuan. Pengen bantuan lah gitu. Karena buat ini membangun ini gitu. Jadi yang lain dapat, ini kenapa enggak ya? Dulu pernah didata sama RT? Pernah didata sama RT sama segala macam juga. RT berapa ini Pak? RT berapa ya? Enggak, RT-nya siapa RT-nya? Asep. Asep. Oh yang sebelumnya Iya, Kang Ibah ya. Ini di datanya sebelum ke RT Asep ya. Iya, sebelum ke RT Asep juga udah didata. Udah data ya. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada kepastian ya? Tahu gitu. Kan Kita rumahnya kurang jelas gitu masalah. Pokoknya kalau didata udah, tapi kan perkiraan dari RT. Udah nanya ke desa misalkan, ke pihak desa. Kalau saya masih belum gitu. Belum, ya? Cuman kan udah diperkuat gitu namanya. Sama RT ya. Oke, mungkin itu karena faktor milik, faktor rezeki. Kalau yang ngatur ya, berarti sudah didata, namun miliknya atau rezekinya belum sampai ya. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan harapannya pemerintah bisa melihat kondisi tanah seperti ini, dan mudah-mudahan rezekinya kuat ya. Nanti kita nunggu kesabaran. Dan ini masih belum selesai karena itu informasi ya, belum selesainya ada tahap keempat juga gitu. Kita tunggu aja gitu. Kang Ubed ya. Masih mau melihat nih rumah-rumah yang belum ada bantuan. Tadi di rumahnya Kang Ubed atau di anaknya Kang Ubed. Nah sekarang di rumahnya Kang Ocen, Bah Ocen. Nah katanya rumahnya rusak ya, tapi belum ada bantuan dari pemerintah. Nah kondisi rumahnya seperti ini nih. Memang kecil di sini ya, namun kerusakannya sangat parah. Udah Acan ada bantuan Kang Acan? Memang pernah didata tuh ke RT dua kali. Jadi tahap haji kedua katilu tuh gaya. Tapi mudah-mudahan tetap obatnya. Harapannya kumaha Kang Acan ya? Harapannya? Nah, sebenarnya itu harus itu aja lah. Jadi perhatikan lah ya. Ini rumah ukuran berapa? Ini teh 7 kali 5 gitu. 7 ke 5 ya, 7 ke 5 ya ukuran. Di tempat pengungsian ini sudah 6 bulan yang lalu terjadi gempa ya. Namun di kampung Leung Datar ini masih ada tenda-tenda yang dihuni oleh korban gempa ya, seperti Bah Ocen seperti ini. Kita ngobrol-ngobrol dengan Bah Ocen ya. Ngobrol. Nah seperti inilah tempat tidurnya, karena rumah yang seperti yang kita lihat tadi itu tidak bisa dihuni ya, ambruk sama sekali. Bah, dia nggak seberapa bulan sih? Di pas gempa bulan pas gempa Pas gempa, saya pernah tinggal di situ. Orang berit, wah rupa-rupa aduh. Menang-menang 2 kali. Dihuni oleh berapa kakak? 9. Sama salapannya. Oh, salah 9 kakak. 9 kakak numpuk di sini. Terus sekarang yang tersisa berapa kakak di sini sekarang? 3 ya. 3 kakak. 3 kakak teh, ada anak, cucu. Anak 3, abah 1, 4. Terus yang rumah yang tidak bisa Huni sama sekali berapa rumah? 2. Ini kan rumah tuh milik abah sendiri, terus punya ada Sep anak, terus yang anak 1 lagi, berarti 3 rumah. Sampai sekarang sudah 6 sampai 7 bulan belum ada. Belum. Sama sekali belum ada. Apakah tahap keberapa kan belum pasti ya. Tidak tahu. Tapi udah didata dulunya. Udah 2 Dari kalinya. awal didata udah sampai tanda tangan, Tanda 2 kali tangan. tanda tangan udah sama pihak PNPB. Artinya sampai sekarang
Aneh. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum rekening. ada keputusan apapun. Harapannya gimana? Coba ini menantunya Kak Abah. Harapannya mudah-mudahan kita cepet ada yang nengok lagi ke sini, keadaan kita di sini seperti apa gitu. Mohon diperhatikan gitu ya. Mohon diperhatikan karena sama sekali tidak bisa ditinggali, apalagi yang punya Abah itu sama adik. Tidak bisa ditinggali. Abah harapannya udah Abah. Iya gitu aja sama. Ya mudah-mudahan diperhatikan ya, karena rumahnya bukan rusak ringan ya, itu termasuk berat yang punya Abah tadi ya. Berat. Ya walaupun kecil ya. Iya. Ukuran 7x5 ya. 7x5 ya. Nah gitu. Tadi ini ada 1, 2 ya. Ada 3 pemilik rumah. Kang Ubed juga tadi udah kita lihat di videonya. Oke, untuk para subscriber dimanapun sudah berada, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semua pihak pemerintah, desa maupun BNPB dan pihak yang terkait dalam gempa atau pihak-pihak yang terkait dalam urusan bantuan. Mereka sangat berharap untuk diperhatikan, bukan diperhatikan ya, dibantu, karena rumahnya seperti yang kita lihat di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bupati membuka lebar untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, utamanya saya kemarin lakor bersama Pak Bupati dan Satgas, baik BNPB, baik Kajari ataupun Kapolres di Pancaniti belakang pendopo. Pak Bupati menyampaikan beliau telah soan terhadap BNPB pusat, terhadap Pak Jenderal. Nah, pada waktu itu menyampaikan Pak Bupati, silahkan data lagi masyarakat yang rumahnya panggung, reyod, itu mengacu terhadap masyarakat miskin karena gempa. Ya alhamdulillah Pak Bupati sangat merespon, sangat terbuka, legowo untuk membantu masyarakatnya Kabupaten Cianjur yang kena dampak itu. Pada waktu itu hadir kepala desa 16 kecamatan. Dan di situ kepala desa harus menandatangan berita acara untuk pengajuan tahap keempat. Tidak ada lagi tahap kelima. Karena di tahap keempat ada yang PMK yang tidak masuk kriteria, itu harus ada di situ forum pengajuan. Dan itu finishnya sampai bulan berapa? nah sebetulnya ini tanggal 30, tetapi mengingat dan menimbang saya itu karena sering silaturahmi baik ke BMPD, ke BBD Kabupaten Cianjur, baik ke Tarkim. Sebelum memberikan statement Pak Bupati menyampaikan seperti itu, sedikit saya sudah tahu, makanya untuk masyarakat saya Desa Pakuwon sebelum itu juga sudah melakukan pendataan para RT dan para RW. Ya alhamdulillah disambungkan ternyata nyambung. Dan sebetulnya untuk survei ke lapangan yang rusak berat, rusak ringan, utamanya masyarakat miskin yang rumahnya reyod, itu sebetulnya sekarang 80% dikembalikan ke pemerintahan desa. Pihak yang namanya Pemda itu hanya sifatnya mendampingi. Itu dikatakan berat setidak, tidak berat setidak. Kalau manakala RT-nya bermain ulah atau masyarakatnya yang tidak mengerti, yang tidak dikasih paham oleh Pak RT, pemerintahan desa yang akan terbunuhnya. Maka ini di mana sisi akan terbunuhnya? Karena Pak Bupati menyampaikan jangan sampai data itu double. Jangan sampai datanya itu double, manakala satu rumah dikasih, itu jangan. Manakala ada yang suami istrinya masuk itu dinamakan katanya double. Apalagi anaknya, niknya di dalam satu kakak itu tidak bisa. Makanya saya ekstra keras untuk klarifikasi tentang pendataan itu. Dan alhamdulillah saya memberikan saran terhadap perangkat saya ataupun bawahan saya, tolong dikaji lagi semua oleh unsur perangkat desa, dari mulai Pak Sekdes saya instruksikan supaya data itu niknya betul-betul real. Apalagi kesalahan ngetik nik harus sering-seringlah standby mendepani
komputer sambil memegang yang namanya KK tersebut supaya ya harus teliti yang namanya supaya tidak double data, supaya tidak salah memasukkan nik. Ya alhamdulillah dengan antusiasnya perangkat saya itu satu pintu terhadap pimpinan saya sendiri. Terus himbauan buat warga yang belum dapat nih gimana, Pak? Ya himbauan yang belum dapat bantuan terhadap masyarakat Desa Pakuwon saya agar mendata terhadap melalui Pak RT, dan sebelumnya saya sudah merapatkan para RT, para RW agar mendata. Karena mengingat dan menimbang meskipun Pak Bupati menyampaikan tanggal 30 Juni sekarang akhirnya, kan data itu saya cukup intens, cukup banyak yang namanya Desa Pakuwon ini mencapai 500 itu jiwa, 500 orang. Kan dari pasca gempa beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ya, itu yang ada rumahnya salah satu warga kampung Lung Datar ya, yang sudah rata, tapi sampai saat ini mereka belum dapat ya kepastian kapan katanya mau itu, apakah tahap keempat atau gimana coba? Ya kadang-kadang kan kalau yang namanya pendataan pada waktu itu kan gencer-gencernya gempa kadang-kadang tidak konsisten gitu ya, yang namanya tim survei itu, karena bukan tidak tahu lapangan secara jelasnya, maka saya ajukan terhadap keempat sekarang yang belum mendapatkan rumah yang rata, yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Terus yang retak-retak juga dapat ya? Ya kalau melihat yang retak-retak itu kata dan Satgas kata yang kalau sekarang kata dan Satgas kata Pak Kolonel itu diukur dari 15% dari harga rumah. Kalau harga rumah 300 juta itu 15% hanya 15 juta. 15 juta ya. Ya terus. Tapi kalau rumahnya misalnya di bawah 50 juta misalnya dapat bantuan. Kalau di bawah 50 juta dilihat dengan orang kekayaannya. Masa sih karena dengan bantuan orang kaya itu jangan. Sebetulnya bahkan kalau banyak orang hartanya, kekayaannya, bahkan dia itu harus memberi terhadap masyarakat, saling membantu itu. Maka dihitung dari persentase. Maka kalau rumah itu kerusakan di bawah 10 juta untuk perbaikan tidak mungkin mendapatkan bantuan. Terima kasih ya Pak. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.